Baik, selamat sore Bapak dosen, selamat sore teman-teman, dan selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Domingus Gebria dengan NPM 22210142 akan memaparkan materi saya yang berjudul Perilaku Kelompok dalam Organisasi. Materi ini saya paparkan untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah perilaku organisasi. Baik, kita langsung saja masuk pada materinya. Yang pertama, pengertian perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota, berinteraksi dari setiap individu, dan saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Yang berikut B, karakteristik kelompok. Di karakteristik kelompok ini ada 4 karakteristik. Yang pertama adalah struktur, yang kedua adalah hierarki status, dan yang ketiga peranan, serta yang keempat adalah kepaduan dan prestasi. Yang berikut macam-macam kelompok berdasarkan terbentuknya. Yang pertama adalah kelompok semu. Yang kedua, kelompok nyata. Yang ketiga, kelompok statistik. Dan yang keempat, kelompok kemasyarakatan. Yang kelima, kelompok masyarakat khusus. Yang keenam, kelompok asosiasi. Yang berikut kita masuk pada bagian D, yaitu teori-teori pembentukan kelompok. Teori-teori pembentukan kelompok terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah teori kedekatan atau proximity. Yang kedua adalah teori interaksi menurut George Humans. Yang ketiga, teori keseimbangan menurut Theodore Newcomb. Yang keempat adalah teori pertukaran. Yang berikut kita masuk pada poin terakhir atau poin E, yaitu hal yang mempengaruhi perilaku kelompok dalam organisasi. Yang pertama yaitu strategi dan struktur organisasi. Ada beberapa tipe-tipe strategi yang dimaksud dalam strategi dan struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, corporate strategi atau strategi organisasi. B, program strategi atau strategi program. C, resource support strategi atau strategi pendukung sumber daya. D, institutional strategi atau strategi kelembagaan. Yang kedua adalah kemampuan kepemimpinan. Dalam kemampuan kepemimpinan ini ada beberapa unsur utama sebagai esensi kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi. B, unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. Yang berikut C, unsur interaksi atau kegiatan, usaha, dan proses mempengaruhi. D, unsur tujuan yang hendak dicapai dalam mempengaruhi. E, unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi.
Dan kita lanjut bagian ketiga, yaitu sikap dan kepuasan kerja. Yang keempat adalah konflik. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Apabila dalam materi atau penyampaian materi saya kurang berkenan atau masih banyak kekurangan, sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, saya meminta maaf kepada Bapak dosen dan teman-teman semua, serta membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Sekian dari saya. Selamat sore Bapak dosen. Selamat sore untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.